Jadi siapa yang lebih bahagia, kamu atau Bitarmi? Ada yang lebih bahagia lagi di atas orang yang tidak pernah memiliki apa-apa, yaitu orang yang tidak pernah berpikir apa-apa. Kalau begitu orang gila adalah lebih hebat dari Anda. Dia yang bahagia kok, nggak pernah mikirin besok makannya apa, dia nggak pernah mikir. Sadina-dina cengar-cengir baik. Kalau begitu ya lah, marilah kita beramai-ramai jadi orang gila semua. Ini kita bukan lagi ngayal ya, kita lagi menghayati kehidupan ini. Silakan Anda di rumah ada mobil, ada uang segala macam. Yang penting tidak pernah merasa memiliki. Anda silakan punya otak, punya kecerdasan, punya ilmu, punya pengalaman, ya kan? Tapi jangan digunakan untuk berpikir. Sebab nantinya yang berarti itu bukan berpikir kok, merasakan hidupnya. Karena agama itu bukan difikirkan, tapi dirasakan. Ya begitu. Saya bisa menangkap maksud Anda. Kita baru merasa punya mata ketika pernah sakit mata. Ya kan gitu. Saya juga menjelang usia 50 tahun saya baru sadar punya bokong ketika kena wudun bokongnya. Dan saya tidak pernah mensyukuri bokong itu. Setelah tidak bisa duduk 2 bulan, miring pada dokter. Ya Allah, nikmat banget bokongnya. Itu juga merupakan pendidikan dari Allah juga untuk membangun kesadaran dalam diri kita. Jadi musibah itu penting, ujian itu penting, dan Allah bersumpah pasti wala nabluwannakum, akan kami uji. Bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah ujian juga sebetulnya, makan gitu yang harus kita siapkan. Tetapi yang saya maksudkan bukan seperti itu. Kalau orang yang sudah tidak berpikir lagi, ya semuanya sama. Orang yang tidak memiliki pun semuanya sama. Dan nanti pada puncaknya adalah yang ditiadakan bukan hanya rasa memiliki, sampai keberadaannya pun sudah tiada. Itulah yang namanya fana, seperti itu. Jadi setelah diajak muter itu, pada akhirnya kesimpulan saya ternyata banyak orang bercita-cita ingin hidup bahagia, tapi dia sendiri tidak bisa mendeskripsikan kebahagiaan yang diinginkan seperti apa. Berapa banyak yang Anda inginkan bisa kelakon KPK. Ternyata keinginanmu tidak pernah selesai, dan terlalu banyak Anda punya keinginan. Lebih banyak mana yang tercapai yang dengan tidak tercapai? Berarti Anda masih menderita karena Anda lebih banyak sedihnya. Ketika Anda sudah memiliki mobil, ya kan gitu, di samping minta lebih lagi, Anda mempunyai kekhawatiran akan kehilangan mobil. Karena di balik kita merasa memiliki, memunculkan ketakutan akan kehilangan. Jadi lalu di mana kebahagiaan ini artinya? Jadi ternyata hidup kita dalam angan-angan kosong semuanya dan tidak jelas. Anda mengatakan saya ingin punya rumah, tapi saya katakan kalau rumah siapa? Ya Buya sih. Anda pengen makan Black Forest. Apa sih Black Forest? Ya Curry Forest kan alas aja. Sih, atau teman. Setelah saya urai muter-muter nih, sekarang saya hubungkan lagi Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin, Pak, Malik Yaumiddin. Sampai dari uraian itu juga kita akan memilih apa yang bagusnya, Malik Yaumiddin atau Maliki, panjang atau pendek mimnya. Keduanya bisa dibenarkan secara qiraat. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin bisa, atau Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Kalau Malikun raja, kalau Malikun pemilik. Yang hebat raja pemilik dong. Raja mah raja, tapi tanah seluas itu bukan milik dia semua. Raja mah ngatur, lebih berkuasa yang memilikinya. Kalau rakyatnya milik dia, mau diapain terserah dia. Tanahnya milik dia, mau diapain terserah dia. Lautannya milik dia, terserah dia. Hutannya milik dia, itu malik. Ya, kita pernah berdebat mana yang lebih tepat, apa Malik Yaumiddin apa Malik Yaumiddin.
secara the present memang kelihatannya raja lebih hebat, datangnya dikawal-kawal gitu ya, kalau dibandingkannya dengan pemilik sepeda. Iya kan? Ya, Tuhan itu lebih layak disebut sebagai pemilik daripada sebagai raja. Ya, pemilik segalanya, termasuk yang memiliki dirimu, ya kan begitu, dan memiliki segala-galanya. Kebahagiaan dalam pikiran Anda seperti apa? Coba silakan deskripsinya seperti apa kebahagiaan yang Anda sehari itu. Ternyata kan nggak paham, ujung-ujungnya luruh duit. Kenapa? Semakin Anda merasa banyak memiliki, Anda meyakini itulah kebahagiaan semakin tinggi. Mobil dua orang bahagia kan, umat dua tambah bahagia kan, istri punya, hotel punya, kereta api, pesawat. Anda kan menyimpulkannya, waduh betapa bahagianya orang semakin banyak memiliki. Tetapi saya malam ini memperingatkan bahwa semakin Anda banyak memiliki, Anda semakin banyak memagut kesedihan. Kenapa? Semua apapun yang Anda miliki pasti akan hilang, dan semua apapun yang Anda miliki satu ketika pasti akan ditinggalkan semua. Kesimpulannya, orang semakin kaya semakin takut mati. Tetapi jujur aja, sekalipun orang itu di dunia tidak punya apa-apa, kalau memang dia belum sampai kepada tingkat pemahaman yang benar, tetap masih takut mati juga. Takut mati kehilangan dirinya kan, iya kan, takut meninggalkan anak istrinya, takut meninggalkan dunia ini. Sekalipun secara realitanya di dunia dia tidak pernah menikmati apa-apa kok, tapi masih takut mati juga, hanya kadarnya lebih kecil. Itu aja, takut matinya ada. Hanya tidak seperti kamu yang kaya kan gitu. Semakin kita kaya raya, kita semakin takut mati. Itulah kesia-siaan kita. Saya mau nanya lagi, boleh Anda merasa takut mati, tapi ketika saya tanyakan kematian itu pasti enggak? Nah, kita menakuti sesuatu yang pasti, logis enggak? Ini kan kebodohan kita semuanya. Jadi kita berpikir dari dasar itu memang bodoh semua. Inal insana la jahul, jahula itu jahulan itu artinya goblok, jiblok. Ya, kalau jahilun itu goblok, maka jahul goblok, jiblok. Ya, lil mubalaghah wasanya faulun, syakurun, ghafurun, itu kan gitu. Betapa bodohnya manusia itu. Kembali kepada kepemilikan. Mungkin ada istilah yang lebih elegan ya, katakan saja fasilitas lah. Seorang pejabat ya kan, supaya dia itu bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan jabatannya, maka harus didukung dengan fasilitas-fasilitas. Mobilnya inventaris gratis, supirnya gratis, rumahnya gratis, iya, sampai dapurnya dibayarin, juru masaknya dia sudah nggak usah mikir gaji, nggak usah, pokoknya semua dia pakai. Layaknya seorang presiden lah, seorang gubernur, seorang bupati dan sebagainya, dengan fasilitas-fasilitas seperti itu aja kok. Dalam kesadarannya saya ini hanya 5 tahun, fasilitas itu, mobil inventaris itu ya semuanya dikembalikan kepada rakyat kan gitu, pada negara. Kita begini, kita pakai mobil inventaris, saya yakin seorang bupati, seorang gubernur tidak pernah merasa ini mobil saya, ini mobil dinas, saya hanya boleh memakai. Kalau kita punya perasaan kepemilikan setingkat itu saja, lumayan bisa rada bener sih rakyat. Kepemilikan yang Anda rasakan sebagai fasilitas itu sendiri harus disadari, di balik fasilitas ada tanggung jawab. Maka maksud saya sebenarnya mah ini ujung-ujungnya, semakin Anda mempunyai materi banyak, punya kekayaan berlimpah ruah, kalau Anda yakini itu adalah fasilitas, maka Anda akan memikul tanggung jawab atas kelaparan orang-orang yang ada di sekitar Anda.
Di dalamnya adalah punya kepemilikan orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Allah akan menakar usus kamu berapa meter. Itulah rezeki yang Allah berikan buat kamu. Yang sisanya itu adalah untuk orang lain. Dari mana datangnya medit? Itu ada hubungannya dengan kepemilikan juga. Bolak-balik. Jadi ujung-ujungnya adalah coba kita harus memahami kepemilikan itu apa sih, maksudnya dalam kehidupan kita ini. Iya, Anda merasa nyaman ketika memiliki banyak, tapi dibalik banyak memiliki juga Anda banyak kesedihan. Jadi kembali kalau Anda ingin bahagia, cobalah kembali pada nol dulu. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.